Lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab An-Nasihah Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Habib Wali bin Awliya Ilal Habib Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ala Al-Haddad. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau, amin ya rabbal alamin. Halaman 138 baris yang terakhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Halaman 138 baris yang terakhir di sebelah kiri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bibarakati 'ulumihi walikum fid darain amin. Radhiyallahu ankum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh was salah al jasadi wal ruh wat taubatan nasuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qala alaihi salam. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin ala kulli muslimatin. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa menuntut ilmu itu fariidatun, adalah satu kewajiban ala kulli muslimin, bagi orang Islam laki-laki. Dalam satu riwayat ada tambahannya lagi, wa muslimatin, dan juga orang muslim perempuan. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya orang Islam itu diwajibkan oleh baginda Rasul
untuk selalu menuntut ilmu sepanjang hidupnya. Jadi kita menuntut ilmu wajibnya sepanjang umur kita ada di dalam dunia. Minal mahdi ilal lahdi, dari kecil, dari buayan. Dari kecil kita udah diserahin sama emak kita ngaji sampai guru. Dari belajar alif-alifan sampai alif bener. Dari alif-alifan sampai alif bener sampai sekarang. Jadi kagak ada batasnya itu belajar. Kagak ada batasnya menuntut ilmu. Ya. Karena kalau orang yang terkena taklif tidak menuntut ilmu yang wajib, maka selama-lamanya dia berdosa. Siapa orang yang terkena taklif menuntut ilmu? Yang pertama dia orang Islam gitu. Kalau dia mengaku sebagai orang Islam, wajib menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, baligh. Udah baligh dia, wajib dia menuntut ilmu yang wajib. Kalau anak yang baru mumayyiz, wajib bagi orang tuanya perintahin untuk selalu menuntut ilmu. Itu orang yang baru mumayyiz. Dia belum wajib, tapi kalau ngaji dapat pahala. Pahalanya buat siapa? Buat orang tuanya. Itu mumayyiz. Ya, tapi kalau dia udah balik, udah mau 9 tahun, 10 tahun, ya, wajib dia menuntut ilmu. Kemudian akilun, berakal lagi. Kalau orang gila kagak wajib ngaji, orang gila. Ya, bebas pulsa kalau orang gila. Mau berlaku apa juga kagak kena hukum, orang gila. Ya, bebas pulsa. Kemudian yang keempat, orang wajib menuntut ilmu ada, ya, hal yang mendukung untuk menuntut ilmu. Mana hal yang mendukung untuk menuntut ilmu? Mate, ame, telinga. Ini wajib. Kalau orang matanya buta, kemudian pendengarannya normal, wajib menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Gimana menuntut ilmunya? Dengerin, mustami namanya. Kalau orang kupingnya budak tapi matanya melek, wajib menuntut ilmu. Cari apa? Nulis, baca itu. Dia baca di buku. Masih wajib menuntut ilmu. Tapi yang ketiga, kalau matanya buta, kupingnya budeg, bebas pulsa itu. Bebas. Mau cari gimana nuntut ilmunya? Ya, matanya buta, kupingnya budak, bebas pulsa. Ya, kagak wajib nuntut ilmu. Jadi kita nih kalau kagak mau nuntut ilmu, begitu itu. Matanya buta, kupingnya budak. Nah, sekarang gimana kalau orang
Dari lahir matanya putih, kupingnya budak. Dari lahir. Tapi sehat badannya, makan mau, minum mau. Ya. Gimana? Dia ngejalanin syariat apa kagak? Orang yang kayak begini nggak sampai dakwah. Kagak sampai dakwah. Dakwahinnya gimana? Mau dibisikin kupingnya budak, mau dikasih lihat tulisan matanya butek, tapi gede orangnya balik. Ini namanya orang yang kagak sampai dakwah, kagak ada kewajiban apa-apa dia. Bayang kagak wajib, puasa kagak wajib, ya. Ini nggak sampai syariat. Kenapa? Karena tidak sampai dakwah kepadanya. Nah, orang yang kayak begini kalau dia mati nih. Di mana dia adanya? Di neraka, ada di neraka, ada di surga. Mau ditempatin di neraka, dia kagak tahu kerjaan yang baik, kerjaan yang buruk. Mau ditaruh di surga, kagak ngerjain amal baik. Gimana? Hal yang seperti ini menurut ulama fiqh diserahkan kepada keadilan Allah. Serahin kepada keadilan Allah. Dia mau taruh di surga boleh, mau ditaruh di neraka boleh, mau ditaruh di tempat antara surga dan neraka boleh. Ada nggak tempat nanti di akhirat, ya, tempat nanti di akhirat selain surga, selain neraka? Ada? Hah? Ada. Namanya Al-A'raf namanya. Ada nggak surah Al-A'raf? Ada tuh. Ini surah Al-A'raf. A'raf itu tempat yang sangat tinggi yang adanya antara surga dan neraka. Buat siapa? Yang pertama, orang yang amal ibadahnya dan amal kebajikannya sama. Ketika ditimbang di yaumul mizan, amal ibadahnya 50, amal buruknya juga seimbang dia, kagak ada yang jomplang. Gimana mau ditaruh di neraka? Sama. Mau taruh di surga juga sama. Maka orang itu ditaruh di Al-A'raf. Ini tempat antara surga dan neraka. Tapi kalau ada selisihnya walaupun sedikit, maka dia ditempatkan di tempat yang ada selisihnya. Misalnya kebaikannya 51, keburukannya 50, maka dimasukin kepada surga. Itu kalau ada selisihnya. Makanya nanti orang nyalek amal kebajikan, ya, kepada siapa dia narik, kepada siapa yang dia kenal. Ini namanya Al-A'raf. Kemudian yang kedua, orang muslim, ya, yang mati tapi belum balik. Orang muslim yang mati belum balik, ini ditaruh di Al-A'raf. Atau orang muslim yang balik gila sampai matinya. Ada orang, ya, dari kecil gila,
gede, gila terus sampai dia mati dalam keadaan mau ditaruh di mana? Di surga. Apa di neraka? Maka ditaruh di mana? Al-A'raf. Ah, termasuk orang yang matanya budak, matanya buta, kupingnya udah. Nah, nanti dia pengadilannya gimana? Dikatakan dalam surah Al-A'raf, pengadilan penghuni Al-A'raf itu setelah orang yang masuk neraka masuk, orang yang masuk surga masuk, udah tidak ada yang tersisa, baru mereka yang berada di Al-A'raf diadili oleh Allah secara langsung. Dia akan mendapatkan keadilan langsung daripada Allah. Itu namanya Al-A'raf. Jadi orang yang wajib menuntut ilmu, yang matanya normal, kupingnya normal. Kayak siapa itu? Kayak kita. Wajib nggak? Wah, wajib tuh. Kagak ada nuksong. Ya. Atau matanya putih, kupingnya normal, wajib. Atau ya, kupingnya budak, matanya normal, wajib. Itulah orang yang wajib menuntut ilmu. Nah, sekarang ilmunya yang wajib, yang jadi fardu ain, ilmu apa gitu? Ilmu yang wajib kita tuntut, yang menjadi fardu ain bagi setiap individu muslim ada 3. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu yang mengesahkan keimanan kita kepada Allah. Itu ilmu tauhid. Makanya kata ulama, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis-tiqani. Yang pertama kali yang diwajibkan oleh Allah kepada manusia, yaitu mengenal kepada Allah. Mengenal kepada Allah. Makanya kita kalau punya anak-anak kecil, yang dikenalin terlebih dahulu Allah sang pencipta alam semesta. Makanya anak-anak tuh diajarin tuh nyanyi Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Lagi saya lupa, udah kelamaan tuh. Memberi kita telinga dan mata, wajib syukuri nikmat ilahi. Nah, itu namanya memperkenalkan kepada Allah. Itu wajib, namanya ilmu tauhid. Fardu ain. Artinya kalau misalnya kita kagak pernah belajar ilmu tauhid selama hidup kita, maka dosa kita seumur umur. Kalau kagak belajar ilmu tauhid, makanya kita dari kecil tuh diajarin tuh sifat 20, ya. Allahu wujud tidak mukhalafatu lil hawadisi diamuhu binafsi wahdaniyat kudrat iradat ilmu
hayyun sami'un basirun mutakallimun. Itu namanya ilmu tauhid, itu ilmu yang dibawa dari dunia sampai akhirat, cuman ilmu tauhid doang. Kalau ilmu fiqih sampai di dunia doang, ilmu tasawuf sampai di dunia doang. Tapi kalau ilmu tauhid kita bawa sampai ke lubang kubur, sampai ke yaumul qiyamah. Itu ilmu tauhid. Ya, satu yang wajib kita mengetahui. Kemudian yang kedua, ilmu fikih, ilmu yang mengesahkan amal ibadah kita. Gimana caranya sholat, gimana caranya puasa, gimana caranya wudhu, gimana caranya kita tahu istinja cebok yang benar. Itu adanya dalam ilmu fikih. Kenapa orang gak bakalan betul ibadahnya kalau kagak belajar ilmu fikih? Itu penting, wajib air tuh ilmu fikih kita tuntut. Ya, kenapa orang beramal kalau tidak didasari dengan ilmu fikih, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Syekh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat? Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fakullu man bi ghairi ilmin, siapa orang yang tanpa dasar ilmu fikih, dia malu, dia beramal, sholat, puasa, haji, zakat, tapi tidak didasari oleh ilmu fikih, ya, la tuqbalu, mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya ilmu fikih itu fardu ain tuh kita tuh. Jadi sholat bukan timbang ikut-ikutan doang. Orang sholat kita ikut sholat, orang rame-rame haji umroh, artis-artis pada umroh, dari mulai bapaknya, emaknya, sampai pembantunya diajak semua, dia ikut umroh. Belajar manasiknya kagak, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wajib kita beramal didasari dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu fikih. Ya, tak boleh ibadah cuman ikut-ikutan doang. Ada orang baru masuk Islam, dia mau sembahyang, tanya sama temennya, gue mau sholat gimana caranya? Gampang, kata temennya. Pokoknya apa yang dikerjain sama orang yang di depan lo ikutin. Apa yang dikerjain sama orang yang di depan lo ikutin. Oh begitu, gampang. Ya Allah Akbar, ikutin lagi Allah Akbar. Dia ruku, dia sujud, giliran dia sujud, temannya bengah yang di depan, dia tendang palanya. Apa yang dilakuin oleh orang yang di depan, kerjain, dia tendang lagi yang di belakang. Ya,
Yang di belakang mare ditendang dari belakang, dia tendang lagi yang di depan. Ini namanya ikut-ikutan. Ya. Nah, ini harus didasari oleh ilmu fikih. Wajib ain. Yang ketiga, ilmu tasawuf namanya. Ilmu akhlak. Ilmu yang menghiasi manusia. Itu ilmu tasawuf namanya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada seluruh makhluk Allah. Akhlak kepada Allah wajib dijaga. Orang kalau cuma belajar fikih doang, nggak belajar ilmu tasawuf, kurang ajar sama Allah. Kata ilmu fikih, aurat orang laki-laki dari pusar sampai lutut. Bayang dia berkembang, mau berkembang, pakai kain tinggi, nutupin dadanya, nutupin dengkulnya, nggak pakai baju, kagak pakai baju. Bayang Allahu Akbar, sah menurut ilmu fikih, tapi tidak sah menurut ilmu tasawuf. Orang mau ke Pak Lurah aja nggak pakai baju, pakai celana doang diusir sama siapa? Gimana menghadap kepada Allah? Itu ilmu tasawuf namanya. Akhlak kepada manusia itu harus dijaga juga. Ya, sama orang tua, anak ketemu orang tua, gimana akhlaknya? Cium tangan, ya, cium tangan yang benar. Gak kayak anak sekarang, cium tangannya model sinetron. Cium tangan di pipi, ada lagi cium tangan di jidat. Lo mandi di mana? Yang benar cium tangan di sini tuh. Kalau cium tangan sama orang tua bolak-balik. Ya, punggung tangan dicium, telapak tangan dicium, biar dapat berkah, bolak-balik. Ini ajaran ulama-ulama kita. Ya, ada orang cium tangan bilang bid'ah, musyrik, cium tangan orang tua musyrik. Ya, ajaran dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi. Ada seorang Arab Badui, Nabi baru pulang dalam peperangan Uhud. Maka ditanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang pernah saya ambil haknya, maka hari ini minta haknya kepada saya. Siapa orang yang pernah saya sakitin selama hidup saya, ya, minta haknya kepada saya. Itu kata Rasul. Ada orang Arab Badui. Tahu nggak orang Arab Badui? Orang gunung, ya, kulitnya hitam, ya. Ini orang Arab Badui tunjuk dia, saya ya Rasulullah. Ini sahabat pada lihat ini kurang ajar Arab Badui. Kenapa nuntut sama Rasulullah? Yang lainnya pada diam, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali diam aja. Dia tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Saya pernah dalam satu peperangan katanya. Saya tidak memakai baju telanjang dada. Saya didorong dengan tongkatmu, begitu kerasnya, sakit badan saya. Saya sudah rela. Saya nuntut hak saya kepada engkau ya Rasulullah. Wah, yang lain pada nengok semua. Umar bin Khattab kesel dia. Kenapa? Karena begitu sayangnya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau cabut pedangnya, mau dipenggal ya. Nggak dikasih sama Rasulullah. Kemudian
Kata Rasul, dengan apa saya mendorong? Dengan tongkatmu ya Rasulullah. Diberikan tongkatnya. Udah diberikan tongkatnya, kata Arab Badui, saya didorong kagak pakai baju ya Rasul. Sekarang saya minta buka bajumu wahai Rasulullah. Wah, tambah geram yang lain. Kurang ajar orang ini. Ya. Akhirnya Rasulullah buka bajunya. Ketika buka bajunya, tuh Arab Badui lari dari jauh, ditubruk Rasulullah, dicium, dia peluk. Inilah saat yang saya tunggu-tunggu sejak lama saya masuk Islam. Aku ingin bertemu kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, siapa orang yang pernah nempel kulitnya dengan kulit Rasulullah, dakhala jannah, telah akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang tadinya pada kesel, pada iri, ya Allah, ini Arab Badui untung banget katanya. Kita yang udah lama kelajama sama Rasul tidak sempat menempelkan badannya dengan badan Rasulullah yang mulia. Ini Arab Badui yang hitam kelam bisa menempel dengan badan Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Siapa orang yang ingin masuk surga, maka tempelkan badannya dengan Arab Badui. Kenapa? Karena ada bekas badanku di badan Arab Badui tersebut. Wah, rame-rame. Nah, disinilah sangat musalsal taslimul yad, cium tangan itu dasarnya dari Quran. Semuanya pada mengambil tangan, dicium tangan Arab Badui. Bukan berarti memuliakan Arab Badui, tapi karena pernah bersentuhan langsung dengan Rasulullah SAW. Terus sahabat cium tangan ya ame sahabat, tabiin cium tangan ame sahabat, tabiin cium tangan ame tabiin, terus sampai kita sekarang. Kalau sanadnya itu musalsal nyambung dengan hadratul Rasul, maka kita termasuk min ahlil jannah. Ya. Makanya kita kalau habis ketemu dengan ulama-ulama besar, ya, dengan habaib, dengan zuriyah Rasulullah, dengan syara'if, ya, kita habis cium tangan, kita pulang ke rumah, peluk anak kita, cium keningnya, berikan tangan kita yang bekas kita cium tangan kepada alim ulama. Insya Allah membawa keberkahan. Tapi ada juga orang yang tak boleh anaknya cium tangan walaupun namanya gurunya. Sampai dia bilang, oh itu tidak higienis Pak Ustaz. Tidak higienis katanya. Ya. Nah ini apalagi kemarin tuh, waktu lagi apa? Covid. Cium tangan pakai sikut. Ajaran dari mana cium tangan pakai sikut? WHO. Ya. Nah ini ya cium tangan. Itu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf wajib kita pelajari 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Ya. Jadi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisyi. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini jangan salah paham. Nabi mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kita apa-apa harus pakai Cina, bukan begitu. Ya,
Ini dijelaskan oleh Haji Abdullah bin Alal Haddad. Di sini dikatakan, ya, utlubul ilma walau bisin wasinu iqlimun ba'idun min ab'adil mawadhi. Cina itu, negeri Cina itu, ya, adalah satu negara yang sangat jauh dari kota Mekah pada saat itu. Jadi negara yang paling jauh dari kota Mekah dan Madinah adalah negeri Cina. Ini namanya kalimat ghoyah. Ghoyah itu sekalipun, kalau bahasa kita ini, tuntutlah ilmu sekalipun ke tempat yang sangat jauh gitu. Ya, misal di sini kagak ada yang ngajarin Quran misalnya. Guru kagak ada yang ngajarin Quran. Ya, ada yang ngajarin Quran jauh, misalnya di Kebayoran. Kita mau belajar Quran, kita tahu di sana ada orang ngajarin Quran, di sini nggak ada sama sekali. Wajib berangkat ke Kebayoran, sekalipun ongkosnya besar itu. Ini wajib, namanya fardu ain tuh, ya. Nah, itu negeri Cina adalah negara yang sangat jauh dari kota Mekah dan Madinah. Ya. Alladzi yasilu ilaihi li bu'dihi. Ya, yang sedikit daripada manusia sampai ke negeri Cina pada zaman Rasul. Ya. Nah, kenapa sedikit orang yang sampai ke negeri Cina? Li bu'dihi, karena jauhnya. Fa'idha wajaba 'alal muslimi an yatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahallil ba'idi maka fala yajibu 'alaihi idza kana bainal ulama. Maka apabila wajib seorang muslim untuk menuntut ilmu sekalipun di tempat yang sangat jauh, maka kata Habib Abdullah bin Haddad, gimana kita yang hidupnya kita nih, tempat tinggal kita banyak ulama. Ya, ada pengajian dekat negeri Cina aja suruh pergi. Gimana yang apa? Yang dekat, timbang melangkah dikit doang gitu. Kagak pakai capek, kagak pakai ongkos, dia kagak mau ngaji, dosa. Tempatnya apa? Dekat. Ya. Nah, ini namanya kehidupan kita bainal ulama tuh. Ya. Padahal hadisnya suruh tuntut, kalau tuntut suruh cari. Nih, ya, kalau kita pahami makna hadis, carilah ilmu sampai ke negeri. Jadi kalau yang dikatakan cari, yang datang murid apa guru? Yang datang murid apa guru? Murid. Masa tembayan maranin gayung, ya. Itu mestinya kalau kita mau menuntut secara hadis gitu. Cuman itulah namanya rahmatan lil alamin. Nabi ngajar jalan hampir jauh, sampai ke negeri Taif, sampai ke Syam, sampai ke Madinah, jalan. Ya, maka ulama-ulama kita begitu. Ya, nah, walaupun ada juga ulama yang kagak mau pergi. Saya punya guru, Syekh, ya, Muhajir bin Amsar Ad-Dari, seorang alim, ya, dia imam Masjidil Haram pada saat itu. Ya, nah, udah pulang. Saya sempat ngaji dengan beliau nggak mau kayak ulama-ulama yang lain. Diundang sono, ngajar masjid sono,
Mengajar di majelis taklim sono, kalau beliau siapa yang mau ngaji datang ke rumah gue. Kagak ada katanya sejarahnya tempayan marane namanya. Enggak mau dia, kekeh banget. Ya, makanya dia kagak mau diundang kemana-mana. Kalau mau ngaji datang kemana? Ke rumah. Nah, itu namanya ya menuntut ilmu. Itu wajib. Nah, jadi selama kita masih sehat, segar bugar, maka wajib kita menuntut ilmu. Tidak diberikan rukhsah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari Rabu besok masuk tanggal 1 Muharram. Hari Rabu besok masuk tanggal 1 Muharram. Tahun baru Hijriah 1445. Ali ada yang lupa ya. Nah, kalau Hijriah biasanya lupa mulu emang. Kalau Hijriah, kalau Januari Februari biasanya kagak nggak lupa. Apa lagi kalau Januari Februari. Tapi kalau Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, apa? Oi, apa enggak? Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itulah 12 bulan Islam. Itulah 12 bulan Islam. Nah, jadi kita mesti tahu mesti apa bulan kita. Cuma emang kalau bulan Januari Februari kita apa? Kan ada duitnya, ada gajian pakai apa? Januari Februari. Tapi kalau Muharram Sya'ban ada duitnya? Ada duitnya. Ya, jadi karena kita masuk tahun baru Hijriah besok hari Rabu, sebagaimana biasa amalan orang-orang tua kita, ya khususnya orang di Jakarta, baca doa akhir tahun dan doa awal tahun. Jadi hari Selasa sore sebelum maghrib kumpul di masjid, ya baca doa akhir tahun. Nanti habis sholat maghrib baca lagi doa awal tahun. Habis itu tahlil, habis itu maulid deh. Ya, nah, itu kita syiarkan tahun baru Hijriah. Ya, kalau Januari aja kita syiarkan tuh, padahal bukan apa, bukan tahun baru kita. Ya, pakai beli ayam, pakai beli ikan, beli jagung. Tahu besok nih malam Rabu. Oh singkong. Iya, yang penting kita syiarkan biar orang ngahnya tahun ada, tahun baru, dan introspeksi diri, muhasabah. Ya, tahun boleh bertambah, tapi umur kita pada hakikatnya berkurang. Yang jatah umurnya tinggal 2 tahun lagi tinggal 1 tahun. Yang jatah umurnya tinggal
tinggal 2 hari lagi tinggal 1 hari. 1 hari. Yang jatah umurnya tinggal 2 jam 1 jam. Itu kenapa? Karena manusia terikat dengan waktu. Ya, kullu syai'in ajal ka'ajalikum, kata Nabi. Tiap-tiap sesuatu ada ajalnya, ada batasan hidupnya, seperti ajal kalian. Ya, siapa aja bukan timbang manusia, benda-benda ada ajalnya. Ibu-ibu beli gelas, tadinya sosin, hitung-hitung ya tinggal 5, mana yang 7 lagi pecah, itu ajalnya namanya. Ya, tiap-tiap sesuatu ada ajalnya, sama kayak kita bakalan berpulang ke rahmatul. Makanya kita harus hijrah. Apa artinya hijrah? Berpindah dari satu keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih. Kalau udah baik, kita berpindah kepada keadaan yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Kalau tahun kemarin misalnya sholat kita cuma yang wajib doang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak ada sholat rawatibnya. Maka tahun besok tingkatkan. Itu namanya hijrah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan wasi'an la tu'adzibna 'alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanatan wa qina adzabannar.